Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang database yang telah kami buat yang berjudul Sistem Kasir. Untuk yang pertama, di sini kita membuat database, create database stock_barang. Lalu kita akan use stock_barang lagi. Lalu show database. Sesudah itu kita akan membuat tabel barang. Untuk yang pertama, kita masukkan ID, bikin auto _increment not null primary key. Selanjutnya, kemudian kita membuat kode varchar, kita kasih 50, not null, unique, agar tidak ada barang yang sama. Lalu nama varchar, kita masukkan 100, not null. Lalu pakai kategori varchar lagi, kita varcharnya 50. Kemudian satuan varchar 20 not null. Stock minimum in default null. Jadi ketika stok minimumnya tidak ada, maka secara default akan digantikan dengan 0. Kemudian create add timestamp default current timestamp. Lalu update at timestamp default current timestamp. Tapi ketika update, timestampnya juga akan diupdate. Oke. Lalu kita akan create table lagi. Kita show tabel dulu. Nah, kemudian create tabel. Untuk stok masuk, ID bikin sama seperti yang di atas, auto increment primary key. Lalu barang ID yang nanti akan dijadikan FK atau foreign key. Lalu jumlah not null. Kemudian tanggal masuk, date not null, masukkan tanggal. Lalu keterangannya teks. Lalu kita masukkan create a timestamp default current timestamp. Lalu kemudian kita membuat foreign-nya atau FK-nya.
sini mengetikkannya harus sesuai ya. Kalau tidak akan ada error. Kita akan menggunakan referensi dari barang ID. Jika sudah, oke, lalu kita akan minta show tabel lagi. Sudah, kita akan membuat tabel ketiga untuk stok keluar. Yang tadi integer in ID begin auto increment primary key, lalu barang ID-nya sama seperti tadi. Barang ID begin not null, begin not null. Ini stok keluar, jadi sama seperti stok masuk. Lalu jumlah in not null sama seperti yang tadi. Tapi di sini bedanya itu tanggalnya, bukan tanggal masuk tapi tanggal keluar. Lalu keterangan samakan teks. Lalu create timestamp, default current timestamp, lalu for key, barang ID-nya sama, masih mirip sama yang di stok masuk. Dan di sini kita membuat tabel baru, yaitu audit stok. Terus masukin ID yang tadi, ID bikin auto increment primary key. Masukkan barang ID begin not null, kemudian jumlah in not null, terus masukkan tanggal keluar date not null, maaf ada yang salah. Salah, kita bikin stok barang keluarnya 2 kali. Di sini kita bikin lagi untuk table audit stock yang baru. Masukkan ID begin auto increment primary key yang tadi, kemudian barang ID begin not null, langsung masukkan penyesuaian in not null, alasan varchar, kita masukkan 255,
not null. Lalu kemudian tanggal audit date not null. Created at timestamp default current timestamp. Override key-nya jangan lupa dimasukin barang ID, reference barang ID, on delete, cascade, Oke, lanjutnya kita show table. Nah, di sini kita akan menginsert, masukkan ke barang terlebih dahulu kode, nama, kategori, satuan, terus stok, minimum, lalu values, lalu kita akan memasukkan barang ID-nya, misalkan kita BRG 001, namanya kabel HDMI, terus kategorinya elektronik, terus satuannya itu pieces, dan stok minimumnya itu 5. Lalu kita masukkan lagi ID selanjutnya, yaitu BRG 002, namanya misalkan kabelan, kategorinya elektronik, dan untuk satuannya pieces, dan untuk stok minimumnya itu ada 10. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang ketiga, yaitu BRG 003, namanya misalkan konektor RJ45, kategori elektronik, satuannya pieces sama, dan untuk stok minimumnya 100. Ada yang error. Oh iya, error tadi kurang koma. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita sekarang kita coba select from stock barang, lalu kita tambah stok masuk into stok masuk kurung buka barang underscore ID,
spasi jumlah, koma, spasi tanggal masuk, keterangan, kurung tutup, values. Valuesnya ini kayak 1, jumlahnya itu bisa 10, terus tanggal masuknya itu 2025 07. Ntar kita lihat dulu ya, 0726. Terus keterangannya pengadaan awal. Kita buat lagi di bawahnya 2,5, terus 2025 07 25. Kemudian selanjutnya penambahan stok, kurung tutup, koma. Terus di bawahnya lagi ada 3, misalnya ininya 50, 2025 07 20, penambahan barang. Oke, sudah. Kita coba select from stock barang. Salah. Stok. Bentar, salah. Show columns. Nggak bisa ya. Select from stock barang. Oh, bukan stok barang ternyata. Aduh, salah. Stok masuk. Nah, jadi bisa kan langsung kita insert into stok keluar. Kurung buka barang underscore ID, koma, jumlah, koma, tanggal keluar, koma, keterangan, values, satu koma lima, tanggal 2025 07 27. Alasannya penggunaan kantor. Lalu di bawahnya lagi 3 100 20 25 07 27, koma, pemeliharaan penggantian konektor LAN. Oke. Lalu kita masukkan ke yang audit. Audit stok. Itu apa barang ya, barang ID. Terus penyesuaian apa gitu. Oh ya, alasan
lalu tanggal audit, masukkan ke values. Sini barang ID-nya, misal yang tadi minus 10, misal seni kabel putus tanggal 22/5 bulan 6 bulan 7 27. Oke, sudah. Oke, saya Surya. Di sini saya akan menampilkan data yang sudah dibuat oleh teman saya. Pertama kita akan menampilkan data stok masuk. Kita akan tampilkan saja dulu ya semua. Select from stock, coba from barang. Oke. Di sini saya akan coba menampilkan menggunakan join ya. Kita ini ID, lalu kita di sini di stok masuk ID, lalu barang kodenya, lalu barang nama barang, lalu stok jumlah, kemudian tanggal masuk, stok masuk, keterangan, lalu from stok masuk SM, kita join barang SB on stok barang, stok masuk, maksudnya barang ID sama dengan yang barang ID tadi. Lalu order by stok keluar, sebentar, stok keluar, bentar. Oh, stok masuk SM, coba ya. SM masuk descending, coba. Nah, ada. Oke. Lalu ini ID dari stok masuk ID, terus kode barang, lalu nama, jumlah, tanggal masuk, dan keterangan. Oke, kemudian saya akan coba untuk keluar. Itu untuk keluar, select, bentar, apakah masih record? Select ke stok keluar ID, barang, sama kayak tadi ya harusnya. Ya, bentar. Sama seperti ini, cuma ini tinggal ganti kita dengan SK. Coba stok barang, stok keluar, ini tanggal keluar nanti. Kita akan coba dulu apakah bisa. Oh, bisa. Nggak bisa berarti. Oh ya,
Nah, ini tanggal keluar ini harusnya. Nah, sudah bisa kan? Yang audit, select A ID, B kode, B nama, A penyesuaian, lalu alasannya, terus tanggal, audit, from, audit, stock, SA, join, barang, B, on, SK, bukan SK, on, on, A, barang, ID, karena tadi kita udah di FK, Franky sama teman saya, jadi harusnya ini bisa. BID, order by, tanggal audit, descending. Nah, muncul. Oke, kita akan coba satu lagi di B kode, barang nama. Kalau kita akan hitung jumlahnya menggunakan, kita akan ambil ininya menggunakan coalesce C agar istilahnya itu kalau misal tidak ada maka otomatis digantikan oleh jumlah lain atau oleh value lain. Contohnya seperti ini, jumlah misalnya 0, S total masuk. Nah, jadi ketika si SM jumlah ini tidak ada alias tidak nemu itu, maka secara default akan digantikan oleh yang 0 tadi, yang 0 ini menggunakan fungsi coalesce. Lalu kita masuk as, kita buat lagi coalesce sum, untuk ini keluar jumlah 0, S total keluar, kita akan coalesce lagi sum A penyesuaian ini ya sama seperti tadi, berarti penyesuaian S total, penyesuaian lalu coalesce lagi sum SM jumlah, stok masuk jumlah dikurang ditambah penyesuaian stok akhir. Harus ini kita tinggal from barang B, kita left join stok masuk SM on stock on SM barang ID. SM barang ID sama dengan by ID, lalu left join
stok keluar SK stok keluar on SK barang ID barang ID BID, lalu live join lagi, live join audit stok A alias A on A barang ID sama dengan BID, lalu kita grup by BID, maka bisa, bisa. Nah, ini berarti sudah ya. Oke, mungkin sekian untuk kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.